Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penggunaan dan penerapan skala pengukuran dalam penelitian. Yang beranggotakan saya Zuria Burhan dan rekan saya Farah Mufida, Felicia Rantina, dan Muhammad Rizky R. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instrumen menurut Sugiono 2016. Nah, pengertian dari pengukuran sendiri yaitu suatu penetapan angka atau simbol untuk nilai atau karakteristik objek yang diukur sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Objek pengukuran yang konkret atau dapat diukur secara nyata adalah usia, jenis kelamin, tinggi badan, pendidikan, pendapatan, sedangkan yang bersifat abstrak berupa loyalitas, kepribadian, dan kepuasan. Sedangkan skala merupakan ukuran kuantitatif yang diatur berdasarkan nilai atau besarnya yang bertujuan untuk mewakili atau representasi dari barang, orang, atau kontinuitas. Berikut adalah jenis-jenis yang ada dalam skala pengukuran yang akan dijabarkan. Yang pertama yaitu skala nominal. Penggunaan skala ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung peristiwa objek dan subjek untuk diklasifikasikan dalam individu, produk, merek, perusahaan, atau entitas lain dalam suatu kategori, sehingga sering disebut skala kategori. Contoh penggunaan skala nominal dalam survei yaitu seperti pertanyaan yang akan menyatakan apakah Anda akan mengunjungi Papua, maka jawaban ya akan ditulis 1 dan jawaban tidak akan ditulis 2. Penggunaan angka tersebut hanya bertujuan untuk identifikasi yang akan ditindaklanjuti kemudian dalam perhitungan hasil survei. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal ini digunakan secara spesifik untuk peringatan dalam sebagai studi penelitian. Skala ordinal dipakai untuk menentukan tingkat persepsi konsumen, preferensi, kepuasan, dan sebagainya. Contohnya peringkat kompetensi juara 1, 2, dan 3, dan skala kepuasan pelanggan sangat puas, sangat tidak puas, netral, dan puas. Selanjutnya yaitu skala interval. Penggunaan skala ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui bagaimana objek-objek yang diteliti berbeda ketika dibandingkan. Prinsip kesetaraan interval memungkinkan persamaan dasar penyusunan unit dengan asumsi bahwa intervalnya sama. Contoh dari skala interval ini yaitu meliputi suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, skor tes, dan tanggal dalam kalender. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio merupakan skala internal yang bersifat khusus karena memiliki titik nol yang bermakna. Skala rasio banyak digunakan dalam perhitungan panjang, berat, atau jarak. Skala ini digunakan untuk mengukur variabel faktual dari objek dan dikatakan sebagai tingkat pengukuran tertinggi. Contohnya dalam skala rasio ini yaitu perbedaan antara 10 menit dan 20 menit, sama dengan perbedaan antara 30 dan 40 dan 20 menit 2 kali lebih lama dari 10 menit. Selanjutnya adalah cara memilih skala pengukuran. Yang pertama adalah identifikasi jenis data. Apakah data yang kita identifikasi itu termasuk data kategorikal seperti jenis kelamin, warna, ataukah golongan darah, ataupun data itu termasuk data numerik seperti tinggi badan, panjang benda, atau skor tes. Selanjutnya, sesuaikan dengan tujuan penelitian. Semisal kita ingin penelitian itu hanya untuk mengelompokkan data, maka kita menggunakan skala nominal. Jika ingin menggunakan data perbandingan, maka kita menggunakan rasio atau sebagainya. Selanjutnya adalah mencocokkan dengan sifat variabel, seperti nominal itu digunakan untuk data yang tidak memiliki urutan, lalu ordinal untuk skala yang bisa diurutkan atau memiliki urutan, lalu interval di mana data itu memiliki jarak yang sama antar nilai, lalu rasio yang bisa dibandingkan dengan satu dengan yang lainnya. Lalu sesuaikan dengan metode pengumpulan data, misalnya kuesioner dengan pilihan atau dengan jawaban yang cocok dengan skala nominal. Atau misalnya kita
menggunakan metode sensor untuk mengukur suhu. Nah, untuk metode pengukuran seperti itu cocok untuk interval atau rasio. Yang terakhir adalah pastikan instrumen dan analisis statistik sesuai. Nah, kesesuaian ini dipilih supaya hasil penelitian valid dan analisisnya tepat. Selanjutnya ada contoh penelitian di setiap skala. Yang pertama adalah jenis skala nominal. Dengan contoh penelitian yaitu tentang golongan darah di masyarakat. Mengapa penelitian ini itu termasuk ke dalam jenis skala nominal? Kita lihat dulu datanya. Datanya di sini merupakan golongan darah masyarakat. Ya ini seperti golongan darah A, B, O, atau AB yang hanya berupa kategori tanpa urutan atau jarak. Jadi kita hanya bisa membedakan kelompok. Tidak ada nilai yang lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua adalah jenis skala ordinal, yaitu penelitian tentang tingkat kepuasan layanan perpustakaan kampus. Kenapa penelitian ini termasuk skala ordinal? Karena data kepuasan biasanya dalam bentuk peringkat atau skala, yaitu sangat puas, puas, netral, tidak puas, atau sangat tidak puas. Tetapi urutan jarak antar kategori belum tentu sama. Selanjutnya adalah jenis skala interval, yaitu penelitian dampak perubahan iklim terhadap suhu udara rata-rata. Mengapa penelitian ini termasuk jenis skala interval? Karena data pada penelitian ini menggunakan suhu. Alasannya karena suhu itu biasanya memiliki satuan dalam Celcius atau Fahrenheit yang memiliki jarak yang sama antar derajat. Tetapi nolnya bukan nol mutlak. Jadi kita bisa melihat selisih suhu. Misalnya kenaikan 2 Celcius per tahun atau berapa Fahrenheit begitu. Yang terakhir adalah jenis skala rasio tentang penelitian gizi tentang hubungan asupan kalori dengan berat badan. Mengapa hal ini bisa masuk ke dalam skala rasio? Karena data di sini adalah data berat badan dan asupan kalori yang memiliki nol mutlak. Jadi kita bisa melakukan operasi matematis penuh dengan perbandingan rasio hingga persentase pada berat badan dan asupan kalori itu sendiri. Penggunaan skala pengukuran dalam penelitian berimplikasi pada jenis data yang dihasilkan, metode analisis statistik yang digunakan, serta ketelitian dan validitas hasil. Skala nominal dan ordinal umumnya dianalisis dengan statistik non-parametrik, sedangkan interval dan rasio memungkinkan analisis parametrik yang lebih kompleks. Semakin tepat skala yang dipilih, semakin akurat, reliable, dan mudah digeneralisasi hasil penelitian. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan setiap jenis skala dalam penelitian. Yang pertama ada ordinal. Kelebihannya sendiri yaitu bisa memberikan peringkat data dan cocok untuk preferensi atau sikap. Kemudian kekurangannya adalah tidak adanya interval yang setara serta analisis numerik kurang akurat. Sehingga dalam ordinal ini ada tingkatannya dan lebih informatif daripada nominal. Namun jarak antar kategori itu tidak jelas. Selanjutnya adalah jenis skala nominal, di mana kelebihannya sendiri yaitu sederhana, mudah dipahami, dan ideal untuk klasifikasi dasar. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak bisa menunjukkan urutan atau nilai numerik. Sehingga nominal sendiri digunakan untuk kategori murni, contohnya seperti warna atau jenis kelamin, mudah dipahami tapi tidak bisa dihitung mediannya. Selanjutnya adalah jenis skala interval, yaitu kelebihannya, intervalnya sama dan cocok untuk analisis yang lebih akurat. Dan kekurangannya adalah tidak bisa membandingkan rasio karena tidak ada nilai nol yang mutlak, di mana data interval ini punya urutan dan jarak yang sama, contohnya seperti suhu derajat Celcius. Namun tidak bisa dibilang 2 kali lipat karena nolnya tidak mutlak. Dan yang terakhir adalah skala rasio, di mana kelebihannya sendiri yaitu paling lengkap karena ada nol mutlaknya dan cocok untuk analisis kualitatif. Kuantitatif. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu perlu pengukuran presisi tinggi dan sulit diperoleh. Jadi, rasio skala ini paling kuat dan bisa semua analisis, contohnya mean dan rasio. Namun, untuk beberapa variabel butuh alat ukur yang valid.
Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Jadi di sini ada jurnal dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Akademik di Stikes Senior Medan. Di bawah kita bisa melihat datanya, di mana jenis skala ini ada dua, yaitu yang pertama ordinal, yang kedua adalah rasio. Nah, yang termasuk jenis ordinal itu adalah kategori dari sangat puas hingga tidak puas. Nah, namun jarak antar kategori ini itu tidak sama. Sedangkan untuk yang jenis rasio merupakan persentasenya, yaitu contohnya sangat puas pada persentase 20,83%. Itu adalah contoh data jenis rasio karena persentase itu punya 0 yang mutlak. Kalau 0% berarti itu tidak ada. Selanjutnya merupakan contoh kasus dengan judul Inklusivitas Gender dalam Top Management pada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi seperti yang kalian lihat, pada data terdapat jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki, serta gelar yaitu dokter dan profesor. Nah, skala ini termasuk ke dalam skala nominal karena tidak memiliki urutan, serta tidak ada nilai yang lebih tinggi antara perempuan maupun laki-laki. Serta pada dokter dan profesor itu merupakan klasifikasi gelar di mana tidak ada urutannya. Selanjutnya adalah contoh kasus dengan judul Relationship Between Stress and Academic Performance and Analysis in Virtual Mode. Jadi pada contoh kasus di sini terdapat data dari very low hingga very high. Nah, very low hingga very high ini termasuk pada data interval. Bisa dilihat untuk intervalnya sendiri pada sebelah kanan yaitu 0 sampai 20. Nah, kenapa kok bisa masuk ke interval? Karena jarak antar kategorinya sama. Contohnya dari 1 ke 2 itu sama dengan jarak dari 4 ke 5. Kesimpulannya, skala pengukuran dalam penelitian terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan rasio, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan skala harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data, dan analisis yang digunakan. Nominal dan ordinal cocok untuk kategori peringkat, sedangkan interval dan rasio lebih detail serta memungkinkan analisis statistik yang lebih kompleks. Secara umum, semakin tepat pemilihan skala, semakin valid, reliable, dan bermakna hasil penelitian.